Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta dari Metaplan pada sore hari ini. Selamat datang di Metaplan, salah satu tugas kami dari perencanaan dan evaluasi dari kelompok 8 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman peserta sudah hadir pada acara sore hari ini. Sudah membantu kami untuk menjadi narasumber pada Metaplan kita sore hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Azhara. Pada sore hari ini akan membantu teman-teman semua untuk menjadi fasilitator dalam rangkaian acara Metaplan pada sore hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan saya akan menjelaskan juga dan saya akan mengenalkan juga nih teman-teman mahasiswa dari kelompok 8 PE ini. Yang pertama, perkenalkan ada Farhan sebagai co-fasilitator kita yang akan merekam jalannya acara pada sore hari ini. Lalu selanjutnya ada Haidar dan juga Jihan yang menjadi LO teman-teman semua dari kemarin mendampingi di WhatsApp group. Lalu selanjutnya ada Rara dan juga Widya yang menjadi notulensi yang nantinya akan menemani untuk menulis jawaban-jawaban teman-teman di Jamboard yang di-share screen pada sore hari ini. Lalu juga ada Charis yang akan menjadi acara untuk menemani fasilitator dan co-fasilitator menjadi pengingat waktunya seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin mewakili untuk berkenalan nih bersama dengan mahasiswa semua untuk supaya kita lebih saling mengenal nih. Mungkin dimulai dari Najwa aja kali ya untuk memperkenalkan mungkin perkenalkan nama panggilan saya siapa, terus dilanjut dengan peserta yang lainnya. Mungkin bisa langsung ditunjuk aja untuk peserta selanjutnya. Mungkin silakan dimulai dari Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Salama, bisa dipanggil dengan Najwa. Selanjutnya peserta Adinda. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Adinda. Adinda Dwi Septiani, bisa dipanggil Adinda. Untuk selanjutnya boleh Mbak Neza. Halo semuanya, kenalin nama saya Neza. Selanjutnya bisa Dewi. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Dewi Rahmawati, biasa dipanggil Dewi. Selanjutnya bisa Rahma. Perkenalkan, nama saya Rahma Saidani. Sudah. Mungkin ada peserta yang belum dipanggil. Bisa langsung on mic aja, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kayla Deva, bisa dipanggil Deva. Baik, apakah seluruh peserta telah dipanggil atau telah berkenalan? Baik, karena sudah semuanya, sebelumnya selamat datang kembali di Metaplan kita pada sore hari ini. Mungkin bisa kita mulai aja nih teman-teman Metaplan kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya tujuan kami untuk mengundang teman-teman semua dalam acara Metaplan kita kali ini adalah karena kita di sini ingin mengetahui penyebab para remaja putri enggan mengkonsumsi tablet TTD. Nah, tapi sebelum itu, supaya teman-teman juga sedikit ingin mengerti tentang Metaplan kita pada sore hari ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan dari Metaplan. Mungkin kepada yang bertugas dapat dipersilakan.
Baik, di sini sudah ada peraturan dari Metaplan kelompok 8. Mungkin saya akan bacakan satu per satu. Jika ada teman-teman yang masih bingung, teman-teman peserta yang masih bingung terhadap peraturannya, boleh sekali untuk menanyakan di akhir saya menjelaskan peraturannya. Baik, yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instrumen fasilitator. Lalu selanjutnya, penyaji dan juga partisipan memasuki platform yang sudah disediakan. Lalu baik penyaji dan partisipan diharapkan dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung. Lalu penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib untuk menonaktifkan mikrofon. Lalu peserta dapat menjawab pertanyaan penyaji di kolom chat pada Zoom meeting, tetapi jika teman-teman ingin langsung untuk on mic pada sesi diskusi dapat dipersilakan. Lalu penyaji tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya kegiatan. Lalu partisipan dapat mengisi sendiri pertanyaan yang telah disediakan tanpa berdiskusi dengan partisipan lain. Lalu dalam diskusi jika terjadi curah pendapat atau brainstorming adalah penting, di mana setiap ide akan disampaikan tanpa diadili kebenaran atau kesalahannya. Jadi buat teman-teman peserta, jangan khawatir, seluruh jawaban dari teman-teman itu tidak ada benar ataupun salah. Jadi teman-teman bebas banget nih untuk memberikan jawaban teman-teman di sesi Metaplan kita pada sore hari ini. Lalu, semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan di Jamboard, lalu diskusikan setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta, dan apabila terdapat suatu jawaban yang berbeda atau berlawanan, kembalikan solusinya kepada peserta, apakah jawaban tersebut masuk dalam salah satu kategori atau masuk kategori baru atau dibuang dari jawaban. Baik, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Jika teman-teman sudah jelas, harap menuliskan kata setuju di kolom chat yang ada di Zoom ini. Mungkin bisa langsung menuliskan kata setuju di kolom chat Zoom ini. Baik. Baik, terima kasih semuanya. Berarti teman-teman sudah setuju dan sudah paham mengenai peraturan dari Metaplan kelompok 8 pada sore hari ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai Metaplan kita di pertanyaan yang paling pertama. Teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom chat yang ada di Zoom ini. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang tablet TTD? Mungkin teman-teman bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom chat yang ada di Zoom ini. Dipersilahkan. Oh ya, teman-teman juga diperbolehkan sekali untuk menuliskan lebih dari satu jawaban, tetapi jangan sampai jawabannya itu berganda dengan menuliskan kata dan atau. Jadi teman-teman bisa menuliskannya menjadi dua kalimat yang berbeda. Baik, dari peserta Adinda sudah menjawab tablet penambah darah untuk mencegah anemia. Lalu peserta Najwa juga menjawab tablet penambah darah. Lalu peserta Neza menjawab obat anemia. Lalu peserta Deva menjawab tablet penambah darah. Baik, mungkin ada yang belum menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Peserta Dewi menjawab suplemen penambah darah. Ada lagi yang belum menjawab? Kami tunggu untuk dimasukkan ke dalam Jamboard. Baik, peserta Aini menjawab suplemen untuk mencegah anemia. Baik, untuk ada lagi yang belum menjawab pertanyaannya? Ada yang belum menjawab? Baik, di sini sudah ada 7 ya, sudah ada 7 jawaban. Mungkin buat teman-teman yang belum menjawab, ada yang belum menjawab lagi?
Dari peserta Windy belum menjawab, mungkin bisa ditulis jawabannya. Lalu peserta Rahma juga belum menjawab, mungkin bisa menuliskan jawabannya juga. Baik, ditunggu ya. 10 detik lagi. Baik, mungkin untuk peserta Rahma ataupun peserta Windy bisa menuliskan jawabannya di kolom chat yang ada di Zoom. Jangan lupa untuk mengganti menjadi everyone ya teman-teman supaya bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, apakah peserta Rahma dan Windy sudah bisa menjawab? Baik, peserta Rahma menjawab suplemen yang membentuk hemoglobin darah. Baik, terima kasih. Terakhir untuk peserta Windy, apakah dapat menjawab? Peserta Windy, halo, apakah ada kesulitan? Apakah dapat menuliskan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Peserta Windy menjawab tablet penambah darah. Baik, di sini sudah ada 8 jawaban dari teman-teman semua. Mungkin kita lanjut saja ke sesi diskusi, yaitu pengelompokan dari jawaban teman-teman semua. Di sini saya tekankan lagi, teman-teman bisa langsung saja untuk on mic untuk menjawab pertanyaan dari saya ya. Baik, saya mulai dari yang pertama, antara tablet penambah darah untuk mencegah anemia dan suplemen untuk mencegah anemia, apakah bisa untuk dikelompokkan menjadi satu kategori atau salah satunya harus dipindahkan ke kategori lain? Mungkin buat teman-teman bisa menjawab, apakah bisa ditaruh di satu kategori? Satu kategori, Kak. Oke, baik. Terima kasih peserta Neza. Mungkin untuk peserta lain, apakah bisa menjadi satu kategori? Satu kategori bisa, Kak. Oke, baik. Peserta Adinda, terima kasih. Mungkin untuk peserta lain? Bisa satu kategori. Oke, baik. Untuk peserta yang lain, apakah sudah setuju? Setuju, Kak. Setuju. Oke, baik. Saya anggap setuju. Berarti jawaban dari tablet penambah darah untuk mencegah anemia dan suplemen untuk mencegah anemia adalah satu kategori. Baik, saya lanjut ke jawaban selanjutnya. Tablet penambah darah. Apakah tablet penambah darah itu dapat dimasukkan ke dalam kategori yang satu tadi atau di kategori yang lain, teman-teman? Apakah dapat dimasukkan ke kategori satu? Mungkin bisa, tidak apa-apa, tidak ada benar atau salah, jadi teman-teman dapat berdiskusi ataupun memberikan pendapatnya. Saya ulangi lagi, untuk tablet penambah darah, apakah dapat dimasukkan ke kategori satu atau dimasukkan ke kategori yang lain? Kategori satu, Kak. Kategori satu, Kak. Bisa. Oke, baik. Untuk peserta yang lain, apakah dapat dimasukkan ke kategori satu atau kategori yang lain? Kategori satu. Kategori satu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti jawaban tablet penambah darah dimasukkan ke kategori pertama. Lalu selanjutnya, obat anemia. Obat anemia ini apakah dapat dimasukkan ke kategori satu atau
ditaruh di kategori yang lain? Kategori 1. Kategori 1. Baik, terima kasih. Mungkin untuk peserta yang lain, apakah dapat dimasukkan ke kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori lain, Kak. Oke, baik. Peserta Neza kategori lain. Mungkin peserta lain ada yang memiliki pendapat lainnya, apakah dapat dimasukkan ke kategori 1 atau kategori yang lain? Untuk peserta yang lain, apakah obat anemia dapat ditaruh di kategori pertama atau kategori 1 atau kategori lain? Kategori lain, Kak. Kategori lain, baik. Terima kasih peserta Najwa. Mungkin untuk peserta yang lain, karena ini masih kurang ini pendapatnya, mungkin untuk peserta yang lain, apakah obat anemia bisa dimasukkan ke kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori lain, Kak. Kategori lain, baik. Di sini sebagian besar menganggap obat anemia itu masuk ke kategori yang lain. Mungkin kepada peserta yang lain yang memilih untuk kategori yang pertama, apakah setuju obat anemia ditaruh di kategori yang lain? Setuju, Kak. Baik, setuju. Mungkin yang lainnya yang belum menjawab, apakah setuju untuk obat anemia ditaruh di kategori lain? Setuju, Kak. Setuju, baik. Oke, berarti obat anemia, karena teman-teman peserta telah setuju, obat anemia dapat ditaruh di kategori yang kedua. Baik, kita lanjut ke jawaban yang selanjutnya, yaitu suplemen yang membentuk hemoglobin darah. Apakah suplemen yang membentuk hemoglobin darah bisa dimasukkan ke kategori 1 atau kategori 2 atau kategori yang lain? Mungkin teman-teman bisa dapat menjawab. Di kategori 1, Kak. Baik, terima kasih peserta Najwa. Untuk peserta yang lain, apakah dimasukkan ke kategori 1, 2, atau yang lain? 1, Kak. 1. Oke, baik peserta Neza. Untuk peserta yang lain, apakah jawaban suplemen ini ditaruh di kategori 1, 2, atau kategori lain? Untuk peserta yang lain yang belum menjawab? Peserta Dewi atau peserta ini? Oke, baik. 1, Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Untuk teman-teman, sebagian besar memilih di kategori 1. Apakah setuju kepada seluruh peserta? Jawaban ini dimasukkan ke kategori yang pertama? Setuju, Kak. Setuju. Oke, baik. Berarti suplemen yang membentuk hemoglobin darah dapat dimasukkan ke dalam kategori yang pertama. Baik, dari ketiga jawaban yang lain karena hampir-hampir mirip, apakah ketiga ini dimasukkan ke kategori 1, kategori 2, ataupun kategori yang lain? Mungkin dapat dijawab? Kategori 1, Kak. Buka. Oke, baik. Terima kasih peserta Dewi dan Neza. Untuk peserta yang lain, apakah setuju? Setuju, Kategori. Kak. Oke, Setuju, baik. Kak. Baik, terima kasih. Berarti ketiga jawaban sisa dimasukkan kepada kategori yang pertama. Baik, karena pertanyaan yang pertama telah selesai untuk dikategorikan, selanjutnya kami lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu dengan cara apa Anda mengkonsumsi tablet TTD? Mungkin dapat dijawab di kolom chat pada Zoom ini. Mungkin saya tunggu 30 detik ke depan.
Baik, sudah ada yang menjawab. Peserta Dewi menjawab menelan menggunakan air. Lalu peserta Aini menjawab menelan pakai pisang. Baik, selanjutnya peserta Adinda menggunakan air. Lalu selanjutnya peserta Neza dengan air putih. Lalu peserta Najwa menelan menggunakan air. Lalu peserta Deva menjawab menggunakan air. Lalu selanjutnya, apakah ada lagi yang belum menjawab? Baik, peserta Windy menjawab menelan dengan roti. Baik, mungkin ada peserta lain yang belum menjawab. Baik, peserta Rahma menjawab menelan pakai nasi. Baik, apakah semuanya telah menjawab jawaban kita pada sore hari ini? Baik, karena semua peserta telah menjawab, mungkin bisa kita tunggu teman-teman notulensi selesai. Baik, di sini sudah ada 8 jawaban. Dengan cara apa teman-teman mengkonsumsi tablet TTD? Mari kita mulai. Mari kita mulai untuk menggabungkan lagi nih teman-teman untuk mengkategorikan lagi. Di sini kita mulai dari 2 jawaban yang pertama, menelan menggunakan air dan menggunakan air. Buat teman-teman di sini, apakah kedua jawaban ini dapat dijadikan satu kategori atau kategori yang berbeda? Satu kategori, Kak. Satu kategori. Baik, terima kasih. Karena saya mendengar tadi sebagian besar satu kategori, apakah teman-teman yang lain setuju untuk menjadi satu kategori? Setuju, Kak. Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Berarti menelan menggunakan air dan menggunakan air menjadi satu kategori. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada jawaban yang kedua, yaitu menelan pakai pisang. Apakah menelan pakai pisang itu dapat masuk ke dalam kategori yang pertama atau kategori yang lain? Kategori pertama. Kategori lain. Baik, saya mendengar kategori yang lain. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah setuju menelan pakai pisang pada kategori yang lain? Setuju, Kak. Setuju, baik. Terima kasih. Berarti menelan memakai pisang masuk ke kategori yang kedua. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan. Untuk jawaban yang selanjutnya, yaitu menelan dengan roti. Untuk teman-teman, apakah menelan dengan roti dapat masuk ke kategori 1, kategori 2, atau kategori yang baru? Mungkin dapat dijawab. Kategori 2 mungkin. Kategori 2, baik. Untuk peserta yang lain, apakah masuk ke kategori yang pertama, kategori kedua, atau kategori baru? Kategori baru, Kak. Kategori baru, baik. Ada 2 jawaban. Mungkin kepada peserta lain, apakah ada pendapat lainnya? Kategori baru, Kak. Kategori baru, baik. Untuk yang lainnya, mungkin karena masih kurang pendapatnya, apakah ada pendapat lain? Apakah ditaruh di kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Baru, Kak. Baru, baik. Saya mendengar kategori baru lebih banyak. Apakah dapat didiskusikan kembali menelan pakai pisang dan menelan dengan roti dipisahkan menjadi kategori baru? Apakah teman-teman setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baik, karena ada kata setuju, berarti menelan dengan roti adalah kategori yang baru.
Baik, selanjutnya karena saya melihat ada jawaban yang hampir mirip, yaitu menggunakan air, menelan menggunakan air, dan dengan air putih, apakah ketiga jawaban ini dapat dikategorikan di kategori pertama, kedua, ketiga, atau kategori baru? Pertama, Kak. Pertama. Pertama. Pertama, oke baik. Apakah setuju kategori dimasukkan kepada kategori pertama? Setuju, Kak. Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Berarti ketiga jawaban ini masuk ke dalam kategori yang pertama. Untuk jawaban yang terakhir, menelan memakai nasi, menelan pakai nasi, apakah dapat dimasukkan pada kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga, atau kategori baru? Baru. Baru, baik. Untuk peserta lain, apakah ada pendapat lainnya? Kategori baru, Kak. Kategori baru, baik. Untuk peserta lainnya, apakah ada pendapat lainnya? Baru. Baru, baik. Karena saya mendengar kategori baru semuanya, untuk menelan pakai nasi, apakah setuju untuk dimasukkan ke kategori baru? Setuju. Setuju, Kak. Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Berarti menelan pakai nasi masuk ke kategori yang baru. Baik, karena kita selesai untuk mengelompokkan, selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang Anda rasakan setelah mengkonsumsi tablet TTD. Mungkin dari teman-teman bisa menaruh jawabannya di kolom komentar atau kolom chat yang ada di Zoom ini. Saya tunggu sampai 30 detik ke depan. Baik, dari peserta Najwa menjawab terasa sedikit amis. Mungkin peserta lain dapat melanjutkan. Baik, peserta Adinda menjawab berbau amis. Mungkin peserta Dewi menjawab rasanya pahit. Peserta Rahma menjawab aromanya amis. Lalu peserta Deva menjawab bau agak amis. Peserta Windy menjawab baunya amis. Peserta Aini menjawab agak amis. Peserta Neza menjawab aromanya sedikit manis. Baik, apakah ada yang belum menjawab pertanyaan pada hari ini? Baik, karena sudah lengkap, mungkin bisa kita menunggu. Oke, karena telah selesai ditulis semua pada Jamboard kali ini, baik, selanjutnya adalah kita kategorikan kembali. Mungkin kita mulai dari jawaban yang yang pertama. Terasa sedikit amis dan bau agak amis. Buat teman-teman peserta, apakah dua jawaban ini dapat masuk kepada kategori yang pertama atau di kategori yang berbeda? Baik, mungkin dapat menjawab apakah terasa sedikit manis, terasa sedikit amis atau bau agak amis dapat dimasukkan ke dalam satu kategori atau tidak? Satu kategori, Kak. Baik, terima kasih peserta Neza. Mungkin ada pendapat lain dari peserta yang lain? Apakah satu kategori atau di kategori yang berbeda? Satu kategori. Baik, satu kategori. Terima kasih. Untuk peserta lain, apakah ada pendapat lain? Tidak, Kak. Baik, berarti terasa sedikit amis dan bau agak amis dimasukkan dalam satu kategori. Apakah seluruh peserta setuju? Setuju, Kak. Setuju, baik. Terima kasih. Berarti terasa sedikit amis dan bau agak amis masuk ke dalam kategori yang pertama. Lalu di sini ada jawaban yang hampir sama, yaitu berbau amis, baunya amis, baunya amis, dan baunya amis yang sebelah sana.
aromanya sedikit amis dan agak amis. Untuk kelima jawaban ini, apakah dapat dijadikan satu kategori atau ada yang masuk kepada kategori yang berbeda? Satu kategori, Kak. Satu kategori. Baik, terima kasih peserta Najwa. Mungkin kepada peserta yang lain, apakah ada pendapat lain? Satu kategori. Baik, satu kategori. Baik, terima kasih. Yang saya dengar adalah satu kategori. Mungkin kepada seluruh peserta yang lain, apakah setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju, terima kasih. Berarti keenam jawaban selanjutnya masuk kepada kategori yang pertama. Lalu selanjutnya dilanjut kepada jawaban selanjutnya, yaitu rasanya pahit. Apakah rasanya pahit dapat dimasukkan pada kategori yang pertama atau di kategori lain? Kategori lain, Kak. Kategori yang lain, Kak. Baik, terima kasih. Karena saya mendengar kategori lain, apakah seluruh peserta dapat setuju? Setuju. 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 Baik, terima kasih. Berarti rasanya pahit dapat dimasukkan pada kategori yang kedua. Baik, karena kita telah menyelesaikan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi dan diskusi dari ketiga pertanyaan ini. Dimulai dari yang pertama. Mungkin buat teman-teman panitia bisa masuk ke baik. Mulai dari yang pertama. Baik, apa yang teman-teman ketahui tentang tablet TTD? Teman-teman di sini menjawab kategori yang pertama yang paling banyak. Saya rangkum. Yang teman-teman ketahui tentang tablet TTD adalah tablet untuk menambah darah dan untuk mencegah anemia. Lalu selanjutnya di pertanyaan yang kedua, dengan cara apa teman-teman mengkonsumsi tablet TTD? Terbanyak adalah di kategori yang pertama, yaitu dengan menggunakan air, menelan dengan menggunakan air putih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang teman-teman rasakan setelah mengkonsumsi tablet TTD? Teman-teman banyak menjawab di kategori yang pertama, yaitu dengan rasa yang amis atau dengan rasa yang sedikit amis dan dengan berbau yang amis. Baik, selanjutnya akan ada satu pertanyaan lagi terakhir, yaitu solusi. Apa saran dari teman-teman semua agar para remaja putri atau teman-teman sekalian mau mengkonsumsi tablet TTD? Mungkin jawabannya dapat ditulis di kolom chat yang ada di Zoom. Saya tunggu sampai 30 detik ke depan. Baik, teman-teman bisa menuliskan jawabannya. Baik, peserta Neza menjawab. Tunggu sebentar. Peserta Neza menjawab, peserta Najwa menjawab diberikan edukasi mengenai manfaat tablet TTD, lalu peserta Neza menjawab dengan memberi edukasi pentingnya TTD, lalu peserta Adinda menjawab diberikan penyuluhan tentang TTD, lalu peserta Aini menjawab diberitahu fungsi tablet TTD sehingga tidak diabaikan, lalu peserta Dewi menjawab mengedukasi para remaja putri tentang pentingnya mengkonsumsi tablet TTD, lalu selanjutnya peserta Rahma
menjawab memperbaiki rasa, lalu selanjutnya peserta Deva menjawab memperbaiki rasa, remaja sebelumnya mohon maaf, peserta Deva mungkin bisa memilih salah satu dari jawaban atau bisa menuliskan 2 jawaban saja. Jadi tidak menggunakan koma. Apakah peserta Deva dari panitia diperbolehkan untuk membagi 2 jawaban dari Deva? Untuk peserta Deva mungkin dapat menjawab. Baik, untuk peserta Windy menjawab memperbaiki rasa. Peserta Deva menjawab 2 pertanyaan, yaitu memberikan rasa dan memperbaiki rasa. Sebelumnya untuk peserta Deva, apakah remaja putri diberi edukasi apa pentingnya mengkonsumsi tablet TTD adalah jawaban Deva juga? Jika jawabannya juga, nantinya dari notulensi akan menuliskan kembali karena diperbolehkan untuk menuliskan lebih dari 1 jawaban. Mungkin peserta Deva apakah dapat menjawab? Iya. Oke, baik. Mungkin dari notulensi bisa menuliskan jawaban remaja putri diberi edukasi juga dari jawaban peserta Deva yang sebelumnya. Baik, karena semua peserta sudah menjawab, di sini sudah ada 9 jawaban dari peserta. Mungkin kita langsung saja untuk mengelompokkan jawaban dari pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini. Yang pertama, kita mulai dari 2 jawaban yang pertama, diberikan edukasi mengenai manfaat tablet TTD dan memperbaiki rasa. Apakah kedua jawaban ini dapat dimasukkan ke dalam satu kategori atau kategori lain? Lain, Kak. Lain, baik. Terima kasih peserta Neza. Mungkin dari peserta yang lain? Kategori lain, Kak. Kategori lain, baik. Terima kasih. Karena saya mendengar kategori lain, apakah seluruh peserta setuju? Setuju, Kak. Dimasukkan. Baik, terima kasih. Berarti 2 jawaban ini masuk ke kategori yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah jawaban yang selanjutnya dengan memberi edukasi pentingnya TTD, apakah dapat dimasukkan ke kategori yang pertama atau kategori yang kedua atau kategori lain? Yang pertama, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk peserta yang lain? Kategori yang pertama, Kak. Pertama Baik, juga, Kak. baik, terima kasih. Apakah seluruh peserta setuju? Setuju, Kak. Juga. Setuju, baik, terima kasih. Dengan memberikan edukasi dapat dimasukkan ke kategori yang pertama. Baik, di sini ada 2 jawaban yang hampir mirip adalah tentang edukasi. Yang pertama, remaja putri diberi edukasi apa pentingnya mengkonsumsi tablet TTD. Dan yang kedua, mengedukasi para remaja putri tentang pentingnya mengkonsumsi tablet TTD. Apakah dapat dimasukkan ke kategori pertama, kategori kedua, atau kategori baru? Baik, apakah dapat dimasukkan ke kategori pertama, kategori kedua, atau kategori baru? Kategori pertama, Kak. Pertama, Kak. Baik, terima kasih. Apakah seluruh peserta dapat setuju dimasukkan ke kategori yang pertama? Setuju, Kak. Setuju, baik, terima kasih. Berarti 2 jawaban ini dimasukkan ke kategori yang pertama. Baik, selanjutnya adalah jawaban diberikan penyuluhan tentang TTD. Apakah jawaban ini dapat dimasukkan ke kategori pertama, kategori kedua, atau kategori baru? Kategori pertama, Kak. Kategori pertama, Kak. Baik, kategori pertama. Apakah ada pendapat yang lainnya?
Tidak, Kak. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman semuanya setuju dimasukkan ke kategori yang pertama? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih. Berarti diberikan penyuluhan tentang TTD masuk kepada kategori yang pertama. Baik, selanjutnya adalah jawaban selanjutnya diberitahu fungsi tablet TTD sehingga tidak diabaikan. Apakah masuk ke kategori yang pertama, kategori kedua, atau kategori yang baru? Kategori pertama, Kak. Baik, kategori pertama. Terima kasih. Apakah ada pendapat yang lainnya? Pertama juga, Kak. Pertama, baik, terima kasih. Mungkin apakah seluruh peserta sudah setuju untuk jawaban ini dimasukkan kepada kategori yang pertama? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baik, terima kasih. Berarti jawaban yang ini dimasukkan kepada kategori yang pertama. Baik, selanjutnya memperbaiki rasa, memberikan rasa, dan memperbaiki rasa karena memiliki struktur yang sama, apakah dapat dimasukkan ke kategori pertama, atau kategori yang kedua, atau kategori yang baru? Kedua, Kak. Yang kedua, Kak. Baik, untuk seluruh teman-teman, apakah setuju ketiga jawaban ini dimasukkan ke kategori yang kedua? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih. Berarti ketiga jawaban ini sisanya dimasukkan ke kategori yang kedua. Baik, saya berikan kesimpulan untuk saran dari teman-teman semua agar para remaja putri dapat atau mau mengkonsumsi TTD adalah dengan diberikan edukasi mengenai manfaat tablet TTD sehingga tidak diabaikan dan diberitahukan apa pentingnya mengkonsumsi tablet TTD. Baik, karena pertanyaan terakhir sudah selesai dan saran juga telah didapatkan nih dari teman-teman semua. Berarti berakhirlah metaplan kita pada sore hari ini. Semoga saran-saran yang telah diberikan oleh teman-teman semua dapat dijadikan saran untuk puskesmas dan juga teman-teman dari edukator dan teman-teman kesehatan masyarakat lainnya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir pada metaplan kita sore hari ini. Mungkin sebelum sebelum kami tutup metaplan kita pada sore hari ini, mungkin dapat dilakukan dokumentasi bersama. Mungkin kepada seluruh peserta dan juga mahasiswa dapat on-cam. Baik, sudah on-cam semua. Mungkin buat teman-teman mahasiswa ada yang mau berfoto bersama di sini? Ada yang mau aba-aba? Coba aku ini ya, screenshot. Oke, baik. Makasih, Rara. Yuk, kita senyum semua. Oke. Siap-siap. 1, 2, 3. 1, kan 3 ya? 1, Ya, 2, 3. Lagi terakhir. 1, lagi, oke. 1, 2, 3. Dah. Baik, oke. Karena dokumentasi sudah selesai, selanjutnya terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta udah hadir dan mau membantu untuk memberikan saran dan juga jawaban-jawaban teman-teman pada sesi tanya jawab, sesi pertanyaan tadi di Metaplan. Semoga edukasi dan semoga seluruh pertanyaan dan jawaban dari Metaplan ini dapat memberikan insight juga ke teman-teman semua dan juga sarannya juga dapat diterima untuk kesehatan masyarakat maupun kesehatan faktor-faktor ataupun lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas kesediaannya. Sampai ketemu di Metaplan ataupun kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya.
kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jika teman-teman ada kegiatan lainnya, tidak apa-apa untuk live. Terima kasih, teman-teman.